أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, memperjalankan kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini di pagi yang berbahagia ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, ibadah yang sungguh istimewa karena disaksikan oleh para malaikat, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta seluruh keluarga, para sahabat dan juga seluruh pengikutnya yang setia melaksanakan syariat dan sunnah-sunnahnya. Semoga kita kelak, yaitu doa yang tertulis di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir, dan kita sudah pada doa yang keempat, yaitu wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa ayat ini istimewa karena ketika ayat ini kita baca sebelum tidur dan kita melazimi bangun malam untuk sholat tahajud, sholat malam. Tapi ketika kita tidak sampai terbangun, maka pahala ini sudah ditetapkan oleh Allah SWT bagi orang yang membaca ayat ini sebelum tidur. Nah, ini makanya perlu kita hafalkan, kita hayati, kita pahami maknanya agar kita benar-benar bisa menghadirkan hati ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa doa ini sangat penting untuk dibahas? Kenapa selalu perlu untuk pembahasan? Karena doa menikah selain cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya, yang maha segalanya, yang maha kuasa atas segala sesuatu, doa ini adalah ibadah yang paling mudah. Jadi yang dirahmati Allah, biasanya kalau ibadah menikah butuh pengorbanan. Kalau sholat itu perlu wudu, perlu berpakaian yang menutup aurat, pergi ke masjid dan sebagainya. Apalagi ibadah yang mahal seperti umrah maupun haji, perlu nabung dulu, perlu daftar. Terus kemudian yang punya uang pun belum tentu langsung berangkat, harus antri dulu bertahun-tahun. Nah, ini ibadah yang perlu pengorbanan. Tetapi doa menikah adalah ibadah yang cukup mudah. Hampir-hampir tidak butuh pengorbanan, langsung bisa diucapkan siapa saja. Maka ini adalah cara kita untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala. Karena apa? Karena setiap permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terwujud di dunia ini akan disimpan menjadi pundi-pundi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan ditunjukkan kepada kita di akhirat nanti. Dan ucapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku tidak pernah khawatir dengan doaku yang belum dikabulkan oleh Allah. Jadi Umar bin Khattab tidak khawatir doanya dikabulkan atau tidak. Tapi yang dikhawatirkan beliau adalah tidak lagi mendapatkan hidayah atau untuk senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah. Jadi yang dikhawatirkan beliau justru adalah tidak mendapatkan hidayah, petunjuk agar senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu semakin banyak kita minta semakin senang. Beda dengan manusia yang selalu kita minta kok sebel sesuai. Jaluk sedino, jaluk pangan, berarti datang lagi meminta uang, datang lagi meminta sesuatu. Lama-lama kalau orang itu dimintai pasti sebel. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin sering kita minta, maka Allah itu semakin senang kepada hamba-Nya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi kalau doa kita itu belum dikabulkan, maka harusnya kita senang atau susah? Senang. Kenapa? Karena paling tidak alasannya dua hal. Yang pertama, ini menjadi tabungan pahala di akhirat nanti, maka kita terus berdoa terus. Yang kedua, karena kita yakin bahwa Allah memilihkan kita yang terbaik untuk hambanya. Nah, bisa jadi yang kita minta itu belum tentu yang terbaik, belum tentu malah bisa menjerumuskan kita, karena kita tidak tahu. Dan yang paling tahu atas kondisi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang-kadang kita minta kaya, minta uang 100 miliar misalnya. Oh, ya kita nak 100 miliar itu bisa menyelamatkan kita. Tidak, belum tentu. Maka Allah berikan yang cukup untuk kita, untuk makan cukup, untuk sekolah cukup, untuk ngaji cukup, untuk periksa ke dokter, beli obat cukup, dan seterusnya. Alhamdulillah. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka janganlah untuk berdoa, karena kadang-kadang setan itu menyesatkan manusia, membisikkan sesuatu yang salah walaupun kelihatan indah. Maka kadang-kadang dengan ungkapan bahwa kita harusnya malu meminta kepada Allah. Nah, itu hati-hati, itu adalah bisikan setan agar kita jauh dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ke doa yang mau kita bahas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan doa ini kepada kita dengan redaksional yang istimewa, dan ini adalah paket komplit. Kenapa kok bisa paket komplit? Karena doa ini adalah doa sebelum terjadi sesuatu, dan yang mau kita bahas adalah doa untuk setelah terjadi sesuatu. Yang sebelumnya kita bahas Bapak Ibu dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan beban kepada manusia itu ada dua hal, takdir dan tasyri'. Tasyri' itu adalah beban syariat kepada kita semua. Dalam beragama ini ada rambu-rambu, ada syariatnya. Kita wajib melakukan sesuatu, disunahkan melakukan sesuatu, dimakruhkan untuk melakukan sesuatu sehingga kita harus tinggalkan, dan diharamkan sesuatu yang harus kita tinggalkan. Itu adalah syariat. Nah, beban yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ujian. Yang kemarin juga sudah kita bahas, ada dua macam ujian, yaitu bala dan fitnah. Bala itu sesuatu yang tidak kita sukai, tetapi fitnah itu ujian yang sifatnya kita sukai. Nah, dua beban itu, ada syariat dan juga ada ujian. Kadang-kala tidak semua beban itu kita jalani, kita lalui itu dengan mulus. Tidak selamanya itu berhasil kita melalui semua itu dengan lancar, dengan baik, dengan benar. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang ya luput. Kadang-kadang syariatnya kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan ini haram, loh kok kita masih melalui, kita masih menjalankan. Oh, kadang-kadang kok ini ujiannya berupa sesuatu yang tidak enak, tapi kok itu kita menjadi tidak sabar. Ini hal-hal yang kadang-kadang sering terjadi. Bahkan seringkali mungkin ini lebih sering terjadi daripada lulusnya kita menghadapi ujian bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pun nyepake doa ini, yaitu apa? Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Karena manusia itu tempatnya lupa dan dosa. Jika Allah pun mengertos bahwa kita itu butuh doa agar diampuni. Nah, ini sebenarnya satu paket, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Yang kita kadang baca itu diulang-ulang pada saat zikir. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, diulang lagi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ini ngertos betul maknanya. Nah, kita juga bahas sedikit demi sedikit makna dari apa yang kita baca tadi. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'fu 'anna. Wa'fu 'anna itu adalah kita memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena urutannya memang sebelum minta ampun astagfirullah, maka kita minta wa'fu 'anna. Maafkanlah aku ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Memohon maaf kepada Allah karena apa yang kita lakukan yang tidak lulus dari ujian
atau syariat yang kita langgar itu adalah kemaksiatan yang membuat hidup kita itu tidak nyaman. Karena dosa-dosa yang kita lakukan bentuknya kemaksiatan kepada Allah, baik itu bentuknya kemaksiatan kepada sesama manusia atau bentuknya kita tidak sabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pengotor hati. Jadi hati kita itu yang putih bersih itu ada noda-noda yang disebabkan oleh kemaksiatan, dosa-dosa yang kita lakukan. Dan noda-noda inilah yang membuat kita menjadi sulit menikmati ibadah kepada Allah. Nah, kadang-kadang kalau kita itu merasa malas sholat jamaah, pergi ke masjid, kadang-kadang kok jur pelit sedekah, kadang-kadang sama orang tua kok kurang menghargai, kurang berbakti kepada orang tua, orang sholat. Nah, kadang-kadang inilah yang menjadikan kita itu tidak menikmati ibadah. Kadang-kadang kok ngaji 5 menit sudah pegel, selak ingin rampung. Nah, ini adalah dosa-dosa titik hitam di dalam hati akibat kemaksiatan. Nah, inilah yang harus kita minta kepada Allah ketika kita maaf kepada Allah. Fungsinya adalah menghilangkan noda-noda bercak hitam di dalam hati kita, sesuai dengan doa iftitah yang kita laksanakan setelah takbiratul ihram, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma sil khotoyaya bil ma'i wal thalji wal ghar. Ya, yang tengah itu adalah kita minta kepada Allah, bersihkanlah hati ini, dosa-dosa ini seperti membersihkan pakaian yang putih bersih. Hati kita itu putih bersih pakai itu. Tapi dengan adanya doa itu, dosa itu, kemaksiatan itu bisa menjadi hitam. Bercak-bercak yang tadinya kecil-kecil itu bisa menyeluruh. Saking banyaknya dosa, kemaksiatan yang kita lakukan. Maka fungsinya kalau kita berdoa selalu minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, fungsinya adalah membersihkan. Jangan sampai dibiarkan kerak hitam-hitam ini berlangsung lama. Harus selalu segera dibersihkan. Karena kalau terlalu lama hati ini tidak hanya sakit, karena tahapannya itu hati itu bisa kotor, kemudian bisa sakit, kemudian hati itu bisa mati. Nauzubillah min. Kalau hati itu sudah terlanjur mati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka hati ini tidak akan bisa menerima kebenaran, tidak bisa menerima hidayah lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi kita mengucapkan wa'fu anna kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doa kita adalah meminta kepada Allah agar noda-noda di dalam hati ini, bercak hitam dalam hati ini dibersihkan selalu. Kalau ada dibersihkan selalu, ada lagi dibersihkan selalu, jangan sampai nunggu sampai penuh. Agar apa? Agar kita kembali bisa menikmati ibadah kepada Allah, bisa lagi tahajud dengan nikmat, bisa lagi sholat subuh dengan nikmat dan seterusnya. Karena dosa-dosa ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibarat kita punya masalah dengan Allah. Jadi orang yang punya masalah dengan Allah ini, kalau dia semakin dekat dengan kematian, dia akan semakin gelisah, semakin takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang usianya sudah sepuh, kok semakin gelisah dalam hidupnya, jauh dari ketenangan, ketentraman, biasanya ini adalah karena banyaknya dosa. Banyak orang itu yang berkelimpahan harta, ilmunya banyak, tinggi pangkatnya, tapi dalam hidupnya itu gelisah. Bisa jadi ini adalah akibat dosa. Dosa tidak pernah dimintakan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbanyak doa ini agar kita merasa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik-baik saja. Jadi ini gampang sekali analoginya. Kalau ada seorang suami kok
dengan istrinya di pagi hari bertengkar, kemudian berangkat kerja. Nah, kalau ada masalah dengan orang di rumah, biasanya suami itu malas pulang. Dia akan malas untuk kembali ke rumah. Nah, sehingga sama kepada kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harusnya kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Karena kita di dunia ini sebetulnya adalah sementara. Kita itu asalnya dari surga, maka kalau harusnya menghadapi kematian itu adalah gerbang untuk kembali kepada daerah asalnya, yaitu ke akhirat. Tapi kalau kita banyak dosa masalah, maka kita itu akan takut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus selalu meminta ampun kepada Allah. Karena kebutuhan ampunan Allah itu melebihi kebutuhan nafas kita. Loh, kok bisa? Nah, contohnya orang yang sudah mati aja masih kita mintakan ampun kok. Masih kita melaksanakan doa bersama, dan berdoa sebelum ayo kita mendoakan para leluhur kita, memohonkan mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kebutuhan yang luar biasa, akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan baru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah waghfir lana. Apa maknanya? Apa bedanya dengan wa'fu anna? Kenapa harus ada waghfir lana setelah warhamna? Untuk memahaminya, makna dari waghfir lana kita harus paham terlebih dahulu bahwa dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan itu ada dampak buruknya, atau ada implikasinya, atau ada konsekuensinya, yaitu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun nanti balasannya di akhirat. Contohnya apa? Contohnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita mengamati sekitar kita orang-orang yang bermaksiat. Orang yang suka melirik wanita lain yang tidak haknya, yang bukan istrinya, biasanya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan ketika bertemu dengan istrinya yang sah. Itu ciri-ciri. Contohnya, jadi orang yang suka melirik wanita lain, awal wanita yang lain yang bukan haknya, biasanya akan dikurangi kenikmatannya dia pada istrinya sendiri. Itu indikasi salah satu bentuk. Contoh yang lain misalnya ketika mengambil riba misalnya. Ketika dalam hartanya itu terselip ada harta riba, maka keberkahan di dalam rumah tangganya itu berkurang. Itu adalah konsekuensi dari hal-hal yang merupakan pelanggaran dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya syariat Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya adalah menjaga kita agar hidupnya itu aman, agar hidupnya itu tentram, agar hidupnya penuh keberkahan. Tapi kalau ada pelanggaran, maka konsekuensinya ya hidupnya menjadi tidak tenang, keberkahannya berkurang, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibarat waghfir lana ini ibarat kita mohon gerasi, amnesti, abolisi, mengurangi masa tahanan, mengurangi masa hukuman, meringankan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dimaafkan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, agar kemaksiatan, dosa-dosa yang terlanjur saya lakukan ini dampaknya bisa berkurang, agar dampaknya ini tidak sampai berlarut-larut, agar azab dari Allah Subhanahu wa taala ini segera berakhir. Terlebih lagi agar siksa Allah yang nanti di akhirat nanti dihapuskan. Sehingga apa? Sehingga dunia ini menjadi terang benderang. Maka para ulama mengatakan bahwa agar kita ini banyak rezeki, misalnya agar dibukakan rezeki, salah satunya adalah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
banyaknya istighfar itu akan meringankan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi dari kemaksiatan, konsekuensi dari dosa-dosa yang kita perbuat di dunia ini menjadi ringan, plong. Sehingga apa? Sehingga yang awalnya dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebar. Yang jadinya seret, tadinya awalnya seret menjadi lancar. Yang awalnya tidak enak rasanya menjadi plong. Nah, jadi istighfar ini salah satunya adalah meringankan beban-beban hukuman dari Allah Subhanahu wa taala akibat konsekuensi dari kemaksiatan. Karena kita tahu sendiri bahwa manusia itu sangat sering melaksanakan kemaksiatan. Kalau tidak diimbangi dengan memohon ampun, wa'fu anna waghfir lana, maka hal ini yang menjadikan hidup kita semakin berat. Dan kita tidak mau, maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melazimkan doa ini. Wa'fu anna, ya Allah, maafkanlah aku, waghfir lana, ampuni aku, ringankanlah azabmu, ringankanlah konsekuensinya dari dosa-dosa yang telah aku perbuat. Nah, ketika kita mengucapkan doa ini, maka hayatilah itu. Hayatilah bahwa dosa kita masih banyak. Dalam hari ini aja kemaksiatannya berkali-kali melakukan kemaksiatan, walaupun kita tidak sadar. Walaupun tidak sadar, kadang yang rasani tombol nih, kadang-kadang berkata kasar kepada suami, kadang-kadang berkata kasar kepada orang tua, dan seterusnya. Kalau sholat juga tidak tepat waktu, itu juga kemaksiatan. Karena dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih mengutamakan yang lain. Padahal Allah ini yang butuh dinomorsatukan dalam hidup kita. Kita yang butuh menjadikan Allah itu, menempatkan Allah itu menjadi nomor satu dalam hidup kita, tidak yang lain. Nanti kita mohon ampun kepada Allah, selalu kita imbangi wa'fu anna waghfir lana. Lalu seterusnya apa? Warhamna itu adalah meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatilah kami. Yang tadinya itu awalnya maafkanlah kami dari dosa-dosa, ampunilah kami dari dosa-dosa, dan setelahnya adalah warhamna. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang selalu kita butuhkan, baik dalam kondisi hidup maupun nanti kalau kita sudah apa wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu dengan diubahnya dosa-dosa kita itu menjadi pahala, seperti yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 70. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Artinya apa? Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amana, dan yang beriman, wa amila shalihan, mengerjakan amal saleh. Jadi itu syaratnya. Turunnya rahmat Allah itu syaratnya adalah satu, bertobat. Ya tadi wa'fu anna waghfir lana itu adalah wujud tobat kita. Kemudian kita wujudkan tobat kita itu dengan amal saleh, yaitu dengan tidak mengulangi perbuatan yang bermaksiat tadi. Jadi amal saleh itu tidak hanya mengerjakan sesuatu, meninggalkan sesuatu itu juga beribadah itu, amal saleh itu tidak hanya melakukan sesuatu, tapi meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah itu juga amal saleh. Yang tadinya hobi minuman keras terus bertobat, menghindari minuman keras itu juga amal saleh. Yang tadinya doyan judi, sekarang tobat tidak judi lagi, itu juga amal saleh.
Yang tadinya memperlakukan istri dengan kasar, kemudian sekarang menjadi halus, menghargai dan mencintai, itu juga amal soleh. Maka Allah SWT menjanjikan siapa yang bertobat, siapa yang beriman, kemudian melakukan amal soleh, maka diganti kejahatan mereka diganti dengan kebajikan. Kemaksiatan mereka yang ada dosa-dosanya itu, catatan dosa itu diganti dengan pahala dan setimpal. Kalau dosanya itu 1 ton misalnya ibaratnya, maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang tersebut yang tadinya 1 ton itu menjadi 1 ton pahala, 1 ton dosa menjadi 1 ton pahala. Luar biasa. Sehingga diriwayatkan kalau ada orang yang menghadapi hisab kemudian kaget, loh kok dosa saya kok hilang ya Allah, kok menjadi pahala, itu adalah orang yang mendapatkan pahala. Nah, contoh lagi orang yang mendapat rahmat itu adalah ketika diceritakan ada salah seorang yang kafir musyrikin kemudian masuk Islam, bersyahadat, tapi belum 24 jam dia meninggal dunia dan masuk surga. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pun kalau dijabarkan itu ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Nama Allah Ar-Rahman, tentunya Ar-Rahim. Allah merahmati orang kalau amal itu ke semua orang rokok. Orang kafir ya dapat, orang yang beriman juga dapat. Orang kafir bisa dapat makan yang sama, orang beriman juga dapat jatah makan yang sama, kesempatannya sama. Tetapi Ar-Rahim, rahmat yang diberikan Allah hanya kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang kita minta kepada Allah. Salah satunya di dalam doa ini, wa'fana wa'fir lana warhamna, adalah ketika dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikonvert, dirubah menjadi pahala. Yang luar biasa. Kalau kita mengenal dalam kehidupan kita ada sampah, sampah itu kan tidak berharga, dibuang. Tapi ada yang dimanfaatkan, diolah menjadi hal yang bisa dimanfaatkan. Ada yang dibuat pupuk, ada yang dibuat benda daur ulang dan sebagainya. Tapi sampah itu nggak bisa semuanya dirubah menjadi hal yang berguna. Dari 100 kilo sampah itu hanya paling menghasilkan 10 kilo aja udah bagus. 10 kilo hal yang bisa dimanfaatkan lagi. Tapi kalau ini rahmat Allah ini, ya 100 kilo dosa ini ya berubah menjadi 100 kilo pahala. Karena di sini Allah SWT menggunakan kata mutos sayyiatihim dan hasanatin, sama-sama bentuk jamak. Jadi kalau kata dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak taksir di sini, ini menandakan bahwa sesuatu ini banyak. Nah, dosa kita yang banyak ini menjadi pahala yang banyak pula. Ketika kita berhasil mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya apa? Berdoa, kita taubat, memohon ampun, itu menjadi menunjukkan bahwa kita bertobat kepada Allah, berhenti melaksanakan kemaksiatan dan ditutupi dengan amal soleh. Maka ini menjadi pintu terbukanya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya maksud tadi dengan doa untuk mengantisipasi segala sesuatu setelah terjadi. Kalau yang awalnya kan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, itu adalah minta kepada Allah jika kita melakukan kesalahan dan lupa, sifat kita. Dan itu belum terjadi. Kemudian Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, kita minta kepada Allah jangan diberikan beban yang berat sebagaimana dibebankan pada orang-orang sebelum kita. Kemudian Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata nabi, kita minta kepada Allah janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Ini adalah antisipasi di awal. Tetapi doa yang tadi barusan dibahas, wa'lana wa'ilana warhamna, adalah doa kita kepada Allah SWT untuk menjaga di akhir. Ketika segala sesuatu yang telah terjadi,
ketetapan Allah sudah ditetapkan. Kadang-kadang kita itu luput, kadang-kadang kita itu tidak bisa melaksanakannya dengan baik. Tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita tidak bisa laksanakan dengan baik, maka antisipasinya adalah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah doa paket komplit. Jadi kalaupun kita banyak dosa, kalaupun kita banyak kewajiban yang tidak terlaksana, apa kewajiban yang terlaksana? Banyak. Sebagai anak harus berbakti orang tua, sebagai orang tua harus menafkahi anak, berbuat baik pada istrinya, berbaik pada orang tuanya, kepada tetangganya. Kewajiban kita itu kadang-kadang luput. Enggak semuanya kita bisa melaksanakannya dengan sempurna. Dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga itu juga banyak sekali melesetnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan doa ini mengamankan kita dari ketidaksempurnaannya kita, yaitu waktu Anda memohon maaf kepada Allah, wa'afilana, memohon ampun kepada Allah agar konsekuensi dari dosa kita itu tidak berefek buruk dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah warhamna, agar dosa-dosa kita ini Allah jadikan balik menjadi pahala. Yang awalnya itu menjadikan beban berat, ketika ditimbang nanti menjadi tabungan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, anta maulana, sedikit sebelum kita akhiri, anta maulana ini adalah pernyataan, persaksian kita. Apa artinya anta maulana? Engkaulah pelindung kami. Jadi kalau kita menyatakan ya Allah engkau adalah pelindung kami, maka Allah seakan-akan Allah itu nyepake, menawarkan kita butuh dagangan orang. Kalau kita kalau punya dagangan seorang jenderal itu kemana-mana merasa aman, mungkin dagangnya jenderal. Nah, ini tidak main-main. Allah menawarkan kita melalui doa ini, anta maulana, Allah sendiri yang akan menjadi pelindung, bekeng. Maka seharusnya orang yang menghayati doa ini, pernyataan ini, maka dia tidak akan pernah takut sedikit pun. Karena apa? Karena Allah sudah menjadi pelindung kita. Allah yang maha segalanya. Kuat loh. Antara kalau kita dagangannya misalnya Pak Lurah, nah, berhadapan dengan camat pasti nggak jadi, karena nggak masih takut. Kemudian dagangannya Pak Camat, kemudian sama Bupati juga nggak selevel. Maka kita harus mencari dagang yang lebih tinggi lagi. Maka yang paling tinggi harusnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bersandar pada kekuasaan, katakan presiden sekalipun setelah 5 tahun dia ganti, 10 tahun lah maksimal ganti. Kalau dagangannya orang kaya, suatu saat orang kaya itu menjadi miskin juga, bisa jadi. Dan seterusnya. Karena dagangan itu jangan sampai membuat makhluk sebagai sandaran kita. Maka kita harusnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, anta maulana, ini efek psikologisnya luar biasa. Ibarat anak kecil takut masuk sekolah di hari pertama, dia menjadi berani ketika diantar orang. Tenang, jangan takut, Bapak ada di sini. Pasti dia akan tenang. Beda kalau dia pergi sendiri. Tinggal itu kok orang sing ngeterke. Ternyata bapaknya pulang, langsung biasanya nangis gitu, minta pulang. Beda kalau bapaknya ada di situ atau ibunya yang ngantar ada di situ. Nah, sama seperti kita. Kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa dagangan Allah itu nggak bisa apa-apa. Tanpa minta kekuatan dari Allah itu kita nggak ada apa-apanya. Maka selalu katakanlah anta maulana, agar kita bisa menjadi orang yang
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Tapi ada syaratnya. Dan insya Allah syaratnya akan kita bahas di dalam pertemuan yang datang. Insya Allah komplit, bukan pertemuan yang datang sampai akhir, sampai doa famsurna alal qaumil kafirin. Wabillahi mengatakan yang saya berkatakan mohon yang tinggal mungkin menonton manfaatipun kita bisa menghayati setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hati kita sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Hotel Pemberangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berakhir aku sambut mata Ustaz Sigit dengan sampun kajian wonten ing jam menika. Jazakallahu khairan katsir. Mata